Presentasi laporan praktikum 4, pengaruh cahaya matahari dan penambahan NaHCO2 terhadap hidrila pertilata pada fotosintesis reaksi terang. Nah, sebelum ke materi, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama Siti Maryam, yang kedua Rapipa Rustika Padilla, yang ketiga Alia Nurfara Madani, yang keempat Tarisa Rizky, yang kelima Aditya Aprianda, dan yang keenam Marvin Hidayat, dan yang ketujuh Andika Arya Prasetya. Selanjutnya kita lanjut pada bab 1, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Nah, fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau dan yaitu klorofil. Selain yang mengandung zat hijau daun, ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis, yaitu alga dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Fotosintesis reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan cahaya. Reaksi ini terjadi pada membran lilakoid kloroflas. Pada reaksi lerang, energi cahaya atau foton diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH dan tempat terjadinya di grana. Dalam praktikum kali ini, kami melakukan percobaan fotosintesis reaksi terang menggunakan tanaman Hydrelia perticillata dengan penambahan NaHCO3 yang mampu memperbanyak kadar O2 dalam proses kerjanya. Selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama memenuhi tugas biologi, yang kedua mengetahui faktor-faktor yang terpengaruh dalam proses fotosintesis reaksi terang, yang ketiga mengetahui langkah kerja dalam proses fotosintesis reaksi terang, dan yang keempat mengetahui perubahan yang terjadi saat proses fotosintesis reaksi terang. Selain dari tujuan, ada pun manfaat dari dilaksanakannya praktikum ini. Nah, melalui hasil praktikum ini, kami berharap dapat memperluas wawasan mengenai proses fotosintesis reaksi terang dengan melakukan pengamatan langsung. Lalu, bab 2, ada langkah kerja. Nah, yang pertama, siapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum ini. Dan yang kedua, siapkan 2 botol yang diberi label berbeda. Yang ketiga, siapkan NaHCO3 dan pastikan ada cahaya matahari yang terik. Yang keempat, pada botol pertama isi dengan air dan tanaman Hydrelia. Yang kelima, pada botol kedua isi juga dengan air dan tanaman Hydrelia dengan menambahkan NaHCO3. Yang keenam, kemudian simpan kedua botol di bawah terik matahari, dan yang ketujuh, setelah itu tunggu selama 30 menit untuk mengamati perubahannya. Dan yang terakhir, kami dapat mengetahui kadar O2 dalam fotosintesis Hydrelia melalui pengaruh cahaya matahari dan penambahan NaHCO3. Adapun anggaran alat dan bahan. Nah, di sini kami hanya menggunakan tanaman Hydrelia dan soda kue. Jadi untuk anggaran pada praktikum kali ini kami tidak mengeluarkan dana. Hasil analisis data. Pada fotosintesis reaksi terang, sudah jelas harus menggunakan cahaya matahari selama prosesnya, di mana pada praktikum kali ini kami mengambil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Faktor cahaya matahari dan penambahan NaHCO3 pada salah satu botol ternyata menghasilkan perubahan yang berbeda. Adapun hasil fotosintesis reaksi terang dengan sedikit perbedaan komponen isi yang didiamkan selama durasi waktu 30 menit, yaitu botol pertama air biasa dan Hydrelia menghasilkan cukup banyak oksigen atau O2 di dalam botol, di mana tanaman Hydrelia bereaksi mengikat karbon dioksida
atau CO2. Lalu melakukan fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari sehingga dapat menghasilkan gelembung oksigen. Nah, pada botol yang kedua, air biasa Hydrilla verticillata dan NaHCO3 menghasilkan sangat banyak oksigen atau O2 di dalam botol, di mana NaHCO3 atau soda kue dapat meningkatkan kadar oksigen dalam proses fotosintesis sehingga tanaman Hydrilla verticillata mampu menghasilkan kadar oksigen yang banyak. Nah, untuk melihat hasil dari praktikum ini dapat dilihat dari botol yang tertera di hasil praktikum ini. Untuk kesimpulan, kita dapat menyimpulkan bahwa cahaya matahari dan penambahan NaHCO3 berpengaruh terhadap proses fotosintesis Hydrilla verticillata. Dengan adanya cahaya matahari dan NaHCO3, proses fotosintesis meningkat yang ditandai dengan pembentukan oksigen di sekitar tanaman. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi terang pada fotosintesis berlangsung lebih cepat dengan intensitas cahaya optimal dan ketersediaan karbon dari NaHCO3. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami masih tahap dalam pembelajaran. Terima kasih.